Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Sehat selalu ya, tetap semangat dan jaga terus kesehatan. Oke, untuk pagi ini kita akan belajar bersama-sama ya. Kita akan belajar tentang tema. Tema untuk yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtemanya adalah ciri-ciri makhluk hidup. Apa yang kalian ketahui tentang makhluk hidup? Ya, makhluk hidup contohnya hewan, ada tumbuhan, dan juga manusia. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini yang pertama adalah siswa dapat membedakan benda mati dan makhluk hidup atau benda hidup. Yang kedua, siswa dapat menuliskan ciri-ciri makhluk hidup memerlukan makan. 3. Siswa dapat membuat pola irama panjang dan pendek. Kemudian yang keempat, siswa dapat menuliskan lambang bilangan sampai 10.000. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai perbedaan benda mati dan makhluk hidup. Benda mati, ciri-cirinya adalah benda yang tidak bernapas. Kemudian benda yang tidak makan. Dan benda yang tidak berkembang biak atau meneruskan keturunannya. Kemudian kalau benda hidup atau makhluk hidup, ciri-cirinya adalah benda yang dapat bernapas. Benda yang dapat melakukan makan. Benda yang dapat berkembang biak. Bahkan ada ciri lain lagi, benda yang dapat bergerak, benda yang peka terhadap rangsang, dan masih banyak lagi. Jelas? Kalau lebih jelasnya, Pak Arski akan berikan contohnya. Contoh benda mati. Geser dulu. Ya, contohnya adalah meja. Ada lagi bola. Ada lagi kursi. Ada almari, tas, dan masih banyak yang lain lagi. Meja tidak membutuhkan atau tidak dapat bernapas, tidak dapat makan, juga tidak dapat berkembang biak. Bola pun seperti itu, kursi, almari, tas, dan masih banyak lagi. Kemudian kalau makhluk hidup atau benda hidup, contohnya burung, ada sapi, ada pohon mangga, ada lebah, ada kucing, dan masih banyak lagi. Burung dapat bernapas, burung makan, burung juga berkembang biak, bertelur, ya kan? Sapi juga melahirkan atau beranak. Pohon mangga, makan nggak pohon mangga? Ya makan. Pohon atau tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis, yang nanti kita akan bahas. Nah, sekarang dibuka halaman 3 ya. Pembelajaran pertama, ayo mengamati di sini. Coba amati gambar di samping. Di gambar samping ini ada Bella sedang makan roti di taman. Banyak sekali benda di sekitar Bella ini ya. Ada apa saja? Ada bola, ada kucing, ada roti, ada piring, ada kursi, dan masih banyak lagi. Apa saja benda yang termasuk benda mati pada gambar ini? Bisa ya? Oke. Apa saja benda yang termasuk makhluk hidup? Bisa. Apa di sini? Ada Bella atau manusia ya, dan juga kucing. Mungkin anak-anak menemukan makhluk hidup yang lain? Ya. Kemudian coba ayo berlatih. Tebak nama benda sesuai petunjuk. Tentukan apakah benda tersebut makhluk hidup atau benda mati dengan memberi tanda centang. Contoh nomor 1. Aku berkaki 4. Aku terbuat dari kayu. Aku digunakan untuk menulis. Kira-kira benda apa ya? Kaki 4 dari kayu untuk menulis. Nama bendanya meja ya. Nah, termasuk benda mati atau makhluk hidup meja? Ya, benda mati. Kemudian di benda mati kalian tulis centang. Nomor 2, 3, dan 4 kalian lanjutkan sendiri ya. Kalau mau melanjutkan, mungkin videonya Pak Arski bisa di stop dulu atau pause dulu. Nanti kalau sudah selesai bisa dilanjutkan.
Oke, dibuka halaman 4 sekarang ya. Ayo membaca. Kalian nanti baca sendiri, tapi Pak Rizky kasih contoh dulu cara membaca yang benar. Jangan lupa ada koma dan juga titik. Kalau koma itu berhenti sebentar, kalau titik berhenti. Makhluk hidup membutuhkan makan. Di sekitar kita terdapat berbagai benda. Ada manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda lain seperti bola dan batu. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Bola dan batu adalah benda tak hidup. Bola dan batu disebut benda mati. Coba amatilah kucing dan bola. Apakah kucing dan bola sama-sama membutuhkan makanan? Tentu saja tidak. Kucing membutuhkan makanan untuk hidup, sedangkan bola tidak membutuhkan makanan. Jadi, salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Nah, sekarang ayo lakukan. Hubungkan gambar dengan kata yang sesuai. Tadi sudah jelas ya, kucing dan bola itu beda. Kalau kucing membutuhkan makanan, berarti kucing tersebut makhluk hidup. Kalau bola tidak membutuhkan makanan, makanya bola disebut benda mati. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Ayo lakukan, coba kalian hubungkan. Bola itu termasuk apa? Ataukah termasuk makhluk hidup? Oh tidak butuh makan. Ya, bola tidak butuh makan. Apakah bola itu memakan dedak? Dedak itu makanan ya, makanan untuk hewan, contohnya ayam dan bebek. Berarti bola tidak makan itu. Bola benda mati? Ya, bola termasuk benda mati. Nah, lebih jelasnya, kucing membutuhkan makanan untuk dapat hidup. Bola tidak membutuhkan makanan. Jadi, salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Oke, lanjut di halaman 5. Ayo belajar. Pasti jelaskan ya. Makanan sangat penting bagi makhluk hidup untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan makanan agar dapat bertahan hidup. Makanan manusia terdiri dari tumbuhan dan hewan. Makanan hewan bermacam-macam. Ada hewan yang makan hewan lain, dan ada hewan yang makan tumbuhan. Manusia dan hewan tidak mampu membuat makanannya sendiri. Bukan berarti kalau ibu kalian masak itu termasuk membuat makanan sendiri, tidak seperti itu ya. Yang Pak Rizky maksud adalah seperti tumbuhan. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah makanan tumbuhan sama dengan manusia dan hewan? Tentu saja tidak sama. Tumbuhan berbeda dengan hewan dan manusia. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, ini yang disebut membuat makanan sendiri. Jadi tidak butuh alat seperti kompor atau minyak dan lain sebagainya. Fotosintesis adalah proses mengolah gas karbon dioksida yang diambil dari udara dan air, H2O, yang diambil dari tanah untuk membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari. Jadi proses fotosintesis bisa dilihat di gambar sebelah kanan ini ya. Nih, tumbuhan yang pertama saat melakukan fotosintesis dilakukan pada siang hari karena ada cahaya matahari. Kalau malam hari tidak ada cahaya matahari, jadi tidak bisa melakukan fotosintesis kecuali ada bantuan sinar, mungkin dengan lampu yang sangat terang sekali. Cahaya matahari diserap oleh tumbuhan, tepatnya di daun ya. Sini tumbuhan yang memiliki klorofil menyerap juga karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia saat mengeluarkan napasnya. Di akar, tumbuhan mencari air dan mineralnya, ya, diserap, kemudian
Setelah semua terpenuhi, maka tumbuhan melakukan fotosintesis, tepatnya di daun. Nah, setelah selesai melakukan fotosintesis, maka yang dihasilkan apa? Yang dihasilkan adalah oksigen. Oksigen yang untuk bernapas manusia. Dan juga nanti ada gula atau glukosa. Jadinya buah kalau seperti itu ya. Nah, ayo berlatih. Cobalah kamu pelajari kembali teks di atas. Lengkapi kalimat berikut dengan pilihan kata yang tepat. Silakan kalian jawab dengan cara memilih kata-kata yang ada di atas ini. Pasti kalian bisa. Nanti kalau nggak bisa, tanyakan Pak Rizky di komentar bawahnya ya, di pesan WhatsApp-nya. Bisa ya? Oke, lanjut. Makhluk hidup nih. Lebih jelasnya, yang termasuk makhluk hidup itu adalah manusia nih. Manusia. Yang kedua adalah hewan. Yang ketiga adalah tumbuhan. Ini termasuk makhluk hidup. Kemudian manusia makanannya apa? Ya, manusia yang pertama adalah makan sayuran atau tumbuhan. Kedua, manusia memakan daging. Nah, makan hewan atau daging ya. Ada daging ayam, ada sapi, ada kambing, ikan, masih banyak lagi. Nah, kalau hewan itu dibagi 3 makanannya, jenis makanannya. Pemakan daging. Ada hewan pemakan daging. Ciri-cirinya adalah memiliki gigi taring. Ada harimau, singa, buaya, kucing. Ada lagi pemakan tumbuhan. Pemakan tumbuhan contohnya sapi, kambing, kuda, jerapah. Ciri-cirinya adalah tidak memiliki gigi taring, salah satunya ya. Kemudian ada lagi hewan yang pemakan tumbuhan dan juga pemakan hewan atau pemakan segalanya. Contohnya adalah ayam, ada tikus, bahkan tikus kadang makan kertas, ya kan, bebek, beruang, dan masih banyak lagi. Kemudian kalau tumbuhan, nah kalau tumbuhan tadi berfotosintesis untuk menghasilkan makanannya sendiri. Tadi sudah dijelaskan ya. Oke. Untuk selanjutnya adalah ayo bernyanyi di halaman 6. Di sini ada lagu Bebek-bebekku. Nanti Pak Rizky kirimkan file lagunya ya. Di sini yang akan kita pelajari adalah panjang pendeknya nada. Kalau yang strip pendek berarti dibaca dinyanyikan dengan nada yang pendek. Kalau stripnya panjang dinyanyikan dengan panjang. Contohnya adalah bebek-bebekku mari kemari. Nah, di situ kan bebek-bebekku, bebek kecil, pendek ya. Bebekku, nah kunya yang panjang. Mari kemari, harinya juga panjang. Disinilah maksudnya. Kalian bisa menyanyikan dengan diganti nah untuk tanda yang pendek, kemudian nah untuk yang panjang. Bisa kalian latih sendiri, oke? Oke. Ini nanti coba lakukan sendiri ya. Nah, sekarang adalah membilang angka. Membilang angka mungkin kalian sudah pernah, nanti mungkin juga sudah bisa, tapi kita ingat-ingat lagi ya. Ada angka 2, 6, 1, 7. Cara membacanya seperti itu? Tidak ya. Nah, kita pelajari bersama-sama. Oke. Nah, ini 2 itu menempati sebagai ribuan. Lihat tempatnya ribuan. 6 ratusan. 1 puluhan. Dan 7
berarti satuan. Kemudian cara membacanya adalah nih, 2617. 2617. Mudah kan? Nah, perhatikan ini. Ini dibaca bagaimana? Ya, 3000. Bisa. Kalau ini ya 4200. Nolnya nggak usah dibaca. 4200 0 tidak usah. 4200 nolnya tidak usah dibaca. Ini bisa 5070. Nolnya juga nggak usah dibaca. 5070 nggak usah. 5070. Kemudian yang terakhir adalah 8001. Ya, 8001. Bisa ya? Mudah ya? Lanjut. Nah, ini di halaman selanjutnya ya. Ini halaman 8. Bagaimana cara membilang angka ribuan? Coba perhatikan dan sebutkan bilangan berikut ini. Banyaknya 1000, bawahnya 2000, 5063, 9072, dan masih banyak lagi. Coba kalian latih. Tunjuk. Oke, sekarang ayo mengamati. Tadi sudah ya, yang Parski ajarkan yang 3000 itu. Kemudian di halaman 9 kalian coba sendiri yang ayo berlatih. Enggak ada nomornya ya. Isilah titik-titik dengan jawaban yang sesuai. Oke, yang pertama adalah kalian coba sendiri aja. Mungkin video Parski bisa di pause dulu. Kalian coba kerjakan dulu ya. Bisa pasti. Kalau tidak bisa nanti bisa ditanyakan ke Parski. Nah, sekarang kita akan belajar yang B, tentang pola urutan bilangan. Pola urutan bilangan. Ada angka 2000, 2500, titik-titik, 3500, kemudian titik-titik lagi. Nah, bagaimana cara kita mengisi titik-titik yang belum diisi ini? Gampang. Nih, kalian lihat angka yang berdekatan dan tidak kosong. 2000 ke 2500. Itu ya. Kalau kalian lihat di 3500 ini, kalian salah. Lihatnya yang di 2000 dan 2500. Bisa kan? Nah, caranya bagaimana? Nih, kalian kurangi angka yang sebelah kanan dikurangi dengan angka yang di sebelah kiri. 2500 dikurangi 2000. Hasilnya berapa? 500. Tepat sekali. Jadi pola urutan bilangannya adalah ditambah 500. Setiap angka ditambah 500. Contohnya ini 2000 ditambah 500 jadi 2500. Kemudian 2500 ditambah 500 hasilnya berapa di sini? Di sini pasti 3000. Ini ditambah 500 lagi. 3000 ditambah 500, 3500. Ini ditambah 500 lagi. Jadinya pasti 4000. Nah, ini hasilnya. Kelipatan 500. 2000 menjadi 2500. Dengan kalian jumlahkan saja.
3.500 ditambah 500, hasilnya adalah 4.000. Nah, gampang kan? Pastinya gampang. Oke, ini di halaman 9. Di halaman 9, perhatikan pola urutan bilangan berikut ini. Pasti bisa, kalian coba dilatih, gampang kok. Nomor 1 seperti tadi kayaknya ya. Nomor 2 tinggal dikurangi saja, 4.500 dikurangi 3.500. Nah, itu nanti akan ketemu pola urutan bilangannya. Nomor 3 coba sendiri, pasti bisa. Nomor 4, nah kalau nomor 4 ini yang berbeda, karena ini urutannya menurun. Kalau tadi kan naik 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu naik. Tapi kalau nomor 4 sama nomor 5 itu kelipatannya turun. Contohnya 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nah, seperti itu. Coba kalian pelajari lagi. Gampang. 10.000 menjadi 9.000. Titik-titik menjadi 7.000. Nanti ketemulah. Coba dilatih, pasti bisa. Nomor 5 juga ya. 5.500 menjadi 5.000. Oh, di sini berapa ya? Pasti bisa. Oke, coba dulu ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya, dan semoga corona juga cepat selesai dan kita dapat bertemu di ruang kelas kita. Pak Rizky tunggu untuk itu ya. Pak Rizky ada sedikit pantun ini. Ke warung beli teh tarik, ternyata di warung ada lebah. Semoga keadaan lekas membaik sehingga dapat belajar di sekolah. Sekian dari Pak Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.